Halo YouTube, di video ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk kita membeli sebuah printer. Ya karena saya masih pemula banget dalam hal printer. Saya punya beberapa tips buat kalian agar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Saya beli printer, saya nggak akan sebut merek ya. Saya beli printer, tetapi tintanya itu cepet banget habis ya kan, baru pertama kali kan ya. Terus saya mau beli tinta, pikiran saya itu ngisinya itu gampang ya, cuma pakai botol terus tinggal dimasukkan gitu aja. Ternyata enggak. Ternyata printer saya ini menggunakan cartridge dan harganya 100.000. Untuk mengisi ulang tintanya secara official saya harus beli cartridge bolak-balik dan itu tiap cartridge harganya 100.000. Ya ini saya membeli printer ini karena saya tergiur oleh harga murah. Waktu itu saya beli printernya harganya 600 ribuan. Murah sekali kan ya dibandingkan dengan printer standar yang harganya 1,5 juta ke atas saya tergiur harga murah, tapi ternyata yang mahal itu di bagian tintanya. Saya harus bolak-balik beli cartridge yang ya apa ya, kurang efisien kalau dibandingkan dengan kebutuhan saya ngeprint gitu loh. Kalau saya mau ngeprint banyak ya itu lebih murah jangka panjangnya, bukan lebih murah aja sih ya, lebih enak aja makanya. Saya nggak mau kayak bolak-balik beli cartridge gitu kan buat ngeprint ya 100 lembar, dan itu hanya 100 lembar loh tiap cartridge, 100.000. Nah, eh pastikan printer yang, kalau misalnya kalian mau beli printer, pastikan kalian bisa isi printer tersebut tintanya dengan mudah ya. Karena apa? Karena perusahaan IT itu semakin kesini semakin kapitalis ya. Nggak cuma perusahaan IT aja sebetulnya ya, semua perusahaan makin kapitalis ya. Jadi kayak didesain sedemikian rupa biar kita ini sebagai konsumer menghabiskan banyak uang buat perusahaan gitu kan ya. Kayak buat beli tinta gitu kan. Terus pastikan dengan beli tinta murah itu bisa dapat banyak, kayak harganya 17.000 itu udah dapat 100 mili, daripada yang beli cartridge 100.000 tapi cuma dapat 6,7 mili ya kalau nggak salah ya. Itu bener-bener disturbing sekali ya kalau kita pikirkan ya. Saya dapat printer ini, terus saya cari-cari di YouTube, ternyata ada caranya buat modif gitu kan ya. Tapi ternyata itu harus beli alat manual, dan alat manual ini harganya 170.000 di toko online. Ya sebetulnya kan saya bisa kan melakukan ini kan, melakukan modifikasi. Cuma kan saya ribet kan ya. Harus pakai solder, harus pakai obeng, harus dipakai klip dan segala macam. Saya pengen eksklusivitas, saya pengen apa ya, saya pengen sesuatu itu yang bikin saya nggak ribet gitu loh ya. Meskipun mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting jangka panjangnya itu enak, ya nggak harus beli cartridge. Jadi tips buat kalian ya, kalau misalnya kalian mau beli printer itu sekalian kalian beli yang 1,5 juta ke atas, kalau bisa itu yang kalian ngisinya gampang ya. Kalau mau cari tahu mereknya kalian bisa coba pakai AI atau di Google, printer yang isi ulangnya mudah ya. Dan kalau bisa itu yang enggak gampang ini ya, gampang bocor gitu ya. Kadang kan banyak printer itu kadang pas diisi tuh selalu aja bocor gitu kan ya. Jadi sekian tips untuk membeli printer dari saya. Kalau bisa kalian tidak tergiur harga murah, dan pastikan kalian beli printer itu yang isi ulangnya mudah biar kalian tidak mengalami hal yang sama kayak saya. Semoga video ini bermanfaat.